Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sasabila Giovanni, NIM 19043141. Saya akan mempresentasikan mengenai akad ijarah dengan dosen pengampu Ibu Ade Elsa Betavia, SE MSI. Topik bahasan saya kali ini mengenai yang pertama, pengertian akad ijarah, yang kedua jenis akad ijarah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, pengertian akad ijarah. Menurut Syahid Sabiq dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, yaitu ganti atau kompensasi. Menurut terminologi, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah tersebut dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Jenis-jenis akad ijarah, yang pertama berdasarkan objek yang disewakan. Berdasarkan objek sewa yang disewakan, ijarah dapat dibagi dua, yaitu yang pertama manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Yang kedua, berdasarkan PSAK 107. Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi tiga. Namun yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis ijarah yang disebutkan pertama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ijarah merupakan sewa-menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik mukjir kepada penyewa mustajir pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Ijarah lanjut, yaitu menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya. Skema ijarah. Yang pertama, penyewa dan pemberi melakukan kesepakatan ijarah. Yang kedua, pemberi sewa atau jasa menyerahkan objek sewa atau jasa pada penyewa. Yang ketiga, penyewa melakukan pembayaran. Dasar-dasar syariah. Yang pertama, sumber hukum akad ijarah. Ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah ijarah. Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lesor atau mukjir dan penyewa atau pengguna jasa atau lesi atau mustajir. Yang kedua, objek akad ijarah berupa manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya, ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad ijarah. Yang pertama, manfaat aset atau jasa. Yang kedua, sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. Yang ketiga, ketentuan syariah untuk ijarah mutahiyah bit tamlik. Yang ketiga, ijab kabul. Selanjutnya, berakhirnya akad ijarah. Yang pertama, periode akad sesuai sudah selesai sesuai dengan perjanjian. Namun, kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Yang kedua,
Periode akad sebelum selesai, tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadinya kerusakan aset. Yang keempat, lesi tidak dapat membayar sewa. Yang kelima, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya menjadi batal. Selanjutnya contoh soal ijarah, yaitu transaksi ijarah PT Andala Syariah Sewa Bersama atau AASB dengan PT Bayangan Abadi Jaya atau BAJ pada tahun 2018. AASB merupakan perusahaan yang menyewakan mobil kepada pelanggan yang sebagian besar adalah perusahaan, sering kalau masa sewa mobil sama dengan masa manfaat ekonomi mobil tersebut. Pada tahun 2018 terjadi transaksi. 3 Januari, AASB dan BAJ melakukan akad ijarah. AASB akan menyewakan mobil Innova kepada BAJ selama 3 tahun. Pembayaran sewa dilakukan 2 kali setahun setiap tanggal 2 Januari dan 2 Juli. Nilai sewa yang dibayarkan setiap 6 bulan adalah 40 juta. 3 Januari, AASB membeli Innova seharga 200 juta secara tunai dari Auto 2000. Pada tanggal 4 Januari, AASB menyerahkan mobil Innova kepada BAJ. Pada tanggal 2 Juli, BAJ membayar sewa 6 bulan sebesar 40 juta secara tunai. Pada tanggal 5 Oktober, BAJ melakukan perbaikan rutin mobil ke bengkel. Biaya perbaikan mobil yang dibebankan oleh bengkel kepada BAJ sebesar 2.500.000. BAJ membayar secara tunai. Pada tanggal 10 November, AASB membayarkan biaya perbaikan mobil pada tanggal 5 Oktober 2018 kepada BAJ. Pada tanggal 31 Desember, AASB dan BAJ membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan atau beban ijarah atas sewa 6 bulan kedua. 31 Desember, mobil Innova memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa di akhir tahun kelima adalah 0. Metode garis lurus. Catatlah ayat jurnal transaksi di atas. Pembahasan yang pertama, ayat jurnal pada PT AASB. Pada tanggal 3 Januari 2018, aset ijarah pada debit sebesar 240 juta, kas pada kredit 240 juta. Selanjutnya, mencatat pembelian Innova dari Auto 2000 pada tanggal 3 Januari 2018, persediaan ijarah sebesar 200 juta pada debit, kas pada kredit sebesar 200 juta. Yang keempat, saat penyerahan Innova kepada BAJ, pada 4 Januari 2018, aset ijarah pada debit sebesar 240 juta, keuntungan pada kredit 40 juta, persediaan ijarah pada kredit 200 juta. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2018, PT ASB menerima pembayaran sewa kas pada debit sebesar 40 juta, pendapatan sewa sebesar 40 juta. Pada tanggal 5 Oktober, mengakui biaya perbaikan rutin mobil, beban perbaikan pada debit sebesar 2.500.000, kas pada kredit sebesar 2.500.000. Membayar biaya perbaikan rutin mobil kepada BAJ. Pada tanggal 10 November, utang perbaikan pada debit sebesar 2.500.000, kas pada kredit sebesar 2.500.000. Pendapatan ijarah pada tanggal 31 Desember, piutang sewa pada debit 40 juta, pendapatan sewa 40 juta pada kredit. 31 Desember 2018, menghitung penyusutan aset ijarah, beban penyusutan pada debit sebesar 5 miliar,
akumulasi penyusutan pada kredit Imam Liar. Selanjutnya, ayat jurnal PT BAJ. Pada 3 Januari, pembelian Innova, no entry. Penerimaan Innova pada tanggal 4 Januari 2018, no entry. Menerima pembayaran sewa 2 Juli 2018, beban sewa sebesar 40 juta pada debit, kas pada kredit sebesar 40 juta. Membayar biaya perbaikan rutin Innova pada tanggal 5 Oktober 2018, piutang perbaikan 2.500.000 pada debit, kas 2.500.000 pada debit. Menerima pembayaran perbaikan rutin Innova pada tanggal 10 November, kas pada debit 2.500.000, piutang perbaikan 2.500.000 pada kredit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian beban sewa ijarah 31 Desember 2018, beban sewa pada debit 40 juta, utang pada kredit 40 juta. Selanjutnya 31 Desember 2018, no entry. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai akad ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.